Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, ciu-ciu, Allahu Akbar. Hamdan syukrolillah, salatu wassalamu ala ibnu abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang cerah ini kita dapat melanjutkan tholabul ilmi kita, yang mana pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kitab-kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Sebelum Ustadz lanjut, di pertemuan yang lalu Ustadz sudah membahas tentang 4 kitab beserta Rasul penerimanya. Yang pertama adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Silakan anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 45 dan 46. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran dan kitab-kitab Nabi terdahulu. Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran memuat banyak sekali pedoman hidup seperti tauhid, taharah atau bersuci, muamalah dan sebagainya. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kita jalani akan terasa tentram, damai, dan penuh dengan keberkahan. Anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan 3 tahapan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Allah menurunkannya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Yang ketiga, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sebagian surah dalam Al-Quran diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dan tinggal di kota Mekah yang dinamakan surah Makkiyah. Lalu sebagian lagi diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah yang dikenal dengan surah Madaniyah. Berikut kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri dari surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Anak-anak bisa melihat di halaman 46. Ciri-ciri surah Makkiyah. Yang pertama, surahnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Kemudian yang kedua, diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Kemudian yang ketiga, ayatnya pendek-pendek. Itulah ciri-ciri dari surah Makkiyah. Kemudian ciri-ciri dari surah Madaniyah. Yang pertama, surahnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum. Yang kedua, diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang ketiga, ayatnya panjang-panjang. Itulah tadi ciri-ciri dari surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, materi selanjutnya adalah hikmah diturunnya Al-Quran secara bertahap. Bisa anak-anak lihat di halaman 46. Hikmah yang pertama yaitu adalah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Yang pertama, untuk menetapkan jiwa Rasulullah SAW dan menguatkan hatinya. Kemudian yang kedua, untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal, memahami, dan menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi 4 poin kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap-tahap. Itulah tadi materi yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga dari materi yang singkat ini anak-anak bisa memahami dan anak-anak bisa membaca kembali materi PAI di halaman 45 dan 46. Untuk tugasnya seperti biasa, silakan dirangkum secara rapi,
bagus, indah, kemudian dikirimkan di WA-nya Ustadz tunggu sampai nanti malam. Terima kasih untuk semuanya. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.